Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang distorsi non-linear pada power amplifier RF dalam studi kasus power amplifier 900 MHz yang menyebabkan gangguan pada kanal tetangga akibat nilai ACPR yang tinggi. Sebelum masuk materi penolakan, nama saya Alvina Puterama sebagai moderator pada proses kali ini bersama rekan-rekan saya Zidan, Raka, dan Samuel. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Zidan. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator. Melanjutkan ke pokok utama pembahasan. Power amplifier pada dasarnya bertugas menguatkan sinyal agar bisa mencapai jarak sesuai link budget. Namun, transistor punya batas fisik berupa tegangan supply. Ketika daya input dinaikkan terlalu tinggi demi mengejar efisiensi, sinyal output mulai menabrak batas tersebut dan puncak gelombangnya terpotong. Inilah yang disebut clipping, tanda bahwa power amplifier sudah keluar dari zona linear. Next. Dampak dari clipping membuat spektrum melebar atau spectral regrowth, memunculkan distorsi yang bocor ke kanal tetangga. Hal ini menurunkan APCR dan dapat menyebabkan interferensi, sehingga linearitas power amplifier harus dijaga untuk memenuhi regulasi spektrum. Dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Samuel. Kepadanya disilahkan. Terima kasih moderator, izinkan saya untuk menjelaskan parameter linearitas. Yang pertama ada P1 dB atau 1 dB compression point. Yang kedua ada IP3 third order intercept point. Yang ketiga ada nilai IP3 yang semakin tinggi, di mana PA semakin linear. Yang keempat ada non-linearitas meningkatkan daya frekuensi samping. Dan yang terakhir ada ACPR naik akibat distorsi intermodulasi. Di sini studi kasusnya yaitu power amplifier yang bekerja pada band 900 MHz, di mana akan terjadi peningkatan ACPR akibat distorsi non-linear, dan distorsi muncul dalam bentuk intermodulasi dan spectral regrowth. Penyebab utamanya ada 3, yaitu overdrive, setting bias kurang tepat, dan ketidakstabilan suhu. Dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya materi akan saya lanjutkan sendiri. Setelah sebelumnya kita melihat dampak non-linearitas pada power amplifier, pada bagian ini saya akan membahas teknik setting yang digunakan untuk mengurangi distorsi tersebut. Yang pertama, bias stabilization. Bias stabilization digunakan untuk menjaga titik operasi transistor tetap berada di daerah linear. Teknik ini penting karena perubahan suhu dan variasi transistor dapat menggeser titik kerja amplifier. Untuk itu, digunakan jaringan bias yang stabil secara feedback DC agar pas operasi seperti A, AB, atau B tetap terjaga. Next. Yang kedua ada feedback. Pada amplifier RF, sering digunakan feedback AC dengan mengumpan balik sebagian sinyal output ke input. Cara ini menekan komponen non-linear sehingga distorsi harmonik berkurang dan linearitas meningkat, meskipun gain sedikit menurun. Namun, penurunan gain ini sebanding dengan peningkatan kualitas dan kestabilan sinyal. Next. Lalu yang ketiga ada linearization. Linearization bertujuan meningkatkan respon linear amplifier. Teknik ini mampu mengurangi spectral regrowth sehingga nilai CPR menjadi lebih baik dan sangat relevan untuk sistem modern seperti LTE dan 5G dengan modulasi kompres seperti OFDM. Kesimpulannya, distorsi muncul saat amplifier tidak linear. Bias stabilization menjaga titik kerja, feedback menekan distorsi, dan linearization menjaga kebersihan spektrum. Demikian beberapa teknik yang digunakan untuk mengurangi distorsi pada power amplifier. Selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh Raka. Padanya disilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi yang telah saya lakukan di MATLAB. Mungkin boleh langsung ke visualisasinya, yang dimana kita memiliki 3 plot sinyal, yang dimana yang pertama itu ada spektrum sinyal input. Plot ini menunjukkan bahwa spektrum sinyal PSK sebelum masuk ke power amplifier yang sinyal masih terkonsentrasi pada bandwidth utama dan relatif simetris tanpa ada pelebaran spektrum yang berarti. Hal ini menandakan bahwa sinyal masih ideal dan belum terdistorsi, sehingga belum berpotensi menimbulkan interferensi pada kanal tetangga. Yang kedua ada spektrum output pada PA linear. Pada plot ini sinyal telah melakukan PA linear di daerah linear, sehingga bentuk spektrumnya masih menyerupai bentuk input. Dengan lebar pita dan distribusi yang hampir sama, ini menunjukkan bahwa PA hanya memperkuat sinyal tanpa mengubah karakteristik spektralnya, sehingga kualitas spektrum tetap terjaga. Dan yang ketiga, plot sinyal spektrum output PA non-linear atau spectral regrowth yang telah disampaikan tadi. Plot ini memperlihatkan bahwa spektrum sinyal melebar ke frekuensi sisi di kiri dan kanan dibandingkan 2 plot sebelumnya. Pelebaran ini merupakan spectral regrowth yang telah disampaikan tadi muncul akibat distorsi non-linear. Pada saat PA mendekati saturasi, energi sinyal mulai bocor keluar bandwidth utama, yang dimana menandakan potensi gangguan terhadap kanal tetangga. Selanjutnya ada hasil ACPR yang telah saya lakukan sesuai dengan studi kasus, yang dimana PA linear menghasilkan nilai ACPR yang lebih kecil, menandakan bahwa daya kanal tetangga masih sangat terbatas dan spektrum masih relatif bersih. Dan yang kedua, PA linear non-linear menghasilkan ACPR yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa daya kanal tetangga memiliki meningkat akibat spesial ego tadi atau mengalami distorsi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil simulasi ini. Mungkin boleh dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai distorsi non-linear pada power amplifier RF. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.